the back of the vehicle with your hands raised. The address now. I know where you are. Film dibuka dengan kilas balik super cepat. Seorang perwira polisi senior yang merupakan mentor dari Dan, Matt Damon, dan JD, Ben Affleck, ditembak mati secara brutal di depan umum oleh pembunuh bayaran bertopeng. Sang mentor tewas di tempat, namun sebelum mengembuskan napas terakhir, ia sempat membisikkan sebuah alamat rumah perlindungan, Stash House, kepada Dan. Di ruang rapat, Dan membeberkan alamat yang diberikan Miller dan mengajak tim melakukan penggerebekan malam itu juga, tanpa izin dari Komandan Pusat, Go Rogue. Micro langsung menolak keras kepala. Ini bunuh diri, bagaimana kalau alamat ini jebakan? Lagi pula, dari mana pembunuh tahu posisi Miller malam ini kalau bukan ada cepu di antara kita? Elena tersinggung dan merasa dituduh, karena dia yang menyusun jadwal Miller. Kau menuduh Kuro, aku sudah mengabdi 5 tahun di sini. Disinilah terjadinya kesalahpahaman. Setelah insiden di kantor tadi, kini mereka berkumpul, sambil menunggu aba-aba dari Letnan Dan, ada JD, dan di sebelahnya ada Mike. Mereka menyisipkan waktunya untuk sekedar bersenda gurau. Di sebelah dari pihak wanita, ada Numa, dan di sebelahnya ada Lolo Salazar. Ada Matty sebagai anggota tim DEA, misi mereka kali ini soal pencurian uang, yang nilainya fantastis, dan juga kasus pembunuhan senior mereka Kapten Jackie. Get the Red Skull yet? ¿Qué está pasando? Mereka hanya menunggu Letnan Dan. Mereka berharap untuk penggerebekan kali ini berjalan lancar, karena di satu sisi, kemungkinan besar mereka akan berhadapan dengan kelompok kartel. Setelah Dane datang, mereka langsung bergegas untuk pergi, menuju kendaraan masing-masing. Namun saat Dane menuju ke mobil, salah satu dari mereka bertanya soal nominal uang tersebut. Hingga Dane memberitahukan bahwa nominal uangnya berkisar $150.000. Mereka tiba di rumah tersebut, pintu dibuka oleh seorang wanita parubaya yang tampak anggun, namun tegang, Catalina Sandino Moreno. Dan menunjukkan penggeledahan tersebut, dan menjelaskan dengan nada tenang namun tegas bahwa mereka perlu memeriksa rumah tersebut terkait investigasi pembunuhan. Wanita tersebut mengizinkan mereka masuk. Tim berpencar melakukan penggeledahan dengan sangat rapi dan sopan. Tidak ada barang yang dibanting atau dirusak. Wanita itu bahkan menawarkan mereka minum, mencoba bersikap kooperatif untuk menutupi kepanikannya. Di tengah keheningan yang dipaksakan, insting seekor hewan tidak pernah bisa berbohong. Senter taktis Dan menyorot ke atas, mengikuti arah moncong anjing pelacak yang terus mencakar tangga lipat menuju loteng. Ada sesuatu di atas sana. Bukan bau mesiu, bukan bau darah, melainkan aroma kertas pekat yang hanya dimengerti oleh mereka yang terbiasa bermain di dunia hitam. Bau jutaan dolar tunai yang membusuk di ruang sempit. Aturan hukum Miami sangat ketat. Begitu uang disita di lokasi kejadian, tim dilarang pergi dan wajib menghitung setiap lembar dolar di tempat sebelum dipindahkan ke markas. Mereka terjebak di dalam rumah itu semalaman untuk menghitung uang. Keheningan pecah saat radio komunikasi mereka berderit. Di luar rumah, ada mobil polisi yang mulai mengitari area tersebut. Kartel sudah tahu tempat mereka dibongkar, dan mereka menginginkan uang itu kembali. Ponsel salah satu anggota tim bergetar. Ada sinyal bahwa informasi penggerebekan ini telah bocor dari dalam. Mereka mulai bersitegang. Bukan tidak mungkin karena kondisi ini makin membuat mereka saling tuduh. Di sisi Dane sedang menginterogasi soal uang tersebut kepada Catalina. Namun Catalina bersikeras tidak tahu menau soal uang tersebut. Catalina juga tidak tahu orang tersebut yang meninggalkan uangnya di rumah Catalina. Agen FBI, Delburn, yang seharusnya menjadi bala bantuan, tiba di lokasi tetapi malah memperkeruh suasana. Saling tuduh terjadi di bawah todongan senjata. Siapa yang membocorkan lokasi ini? Apakah Dan? Apakah JD? Atau salah satu detektif muda? Pintu depan ditembaki dari luar oleh pembunuh bayaran kartel. Terjadi baku tembak sengit di ruang tamu yang sempit. Tim polisi Miami ini berhasil mematikan para penyerang, tetapi korban berjatuhan dan rasa saling percaya di antara Dan dan JD. Yang sudah berteman puluhan tahun,
benar-benar hancur karena mereka menyadari salah satu dari mereka berniat membawa lari uang tersebut. Mike Rowe mencoba melindungi wanita pemilik rumah yang menjerit histeris di pojokan. Tapi sial, taktik kartel rapi sekali. 2 orang penembak merayap dari pintu belakang. Mike Rowe yang menyadari hal itu langsung berbalik dan menembak roboh salah satunya. Guy in the Porsche, he's our lookout. What does he mean it's not us? It's the guy. Mereka mendapat telepon dari bos kartel. Bos kartel menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat soal misi itu. Bos kartel juga tidak tertarik soal uang tersebut. Namun ketika sebelum memutus komunikasi, bos kartel mengatakan bahwa kalian menang malam ini. Deposed, you remember this fucking moment. Situasi berubah, jadi Mexican standoff kedua dalam semalam. Bedanya, kali ini taruhannya bukan cuma lencana polisi, tapi nyawa anak istri Dane yang sedang dihitung mundur dari jauh. Saling tuduh, salah paham, dan ego yang keras kepala membuat moncong senjata, mereka kini lebih dekat ke kepala teman sendiri ketimbang ke kepala musuh. You're the only good one. Setelah keributan itu terjadi, Dan memerintahkan untuk segera keluar dari rumah tersebut untuk bergegas ke titik selanjutnya. Shit, we are fine. I'll get the bags. Namun Dane menyuruh salah satu untuk tetap tinggal, hingga bantuan mobil damkar datang. Sedangkan Dan dan tim harus mengawal uang tersebut, ikut menaiki mobil lapis baja yang akan membawa mereka. Di dalam mobil lapis baja, suasana semakin tegang. Mereka saling mengeluarkan senjata masing-masing. Dane mulai membeberkan soal aktingnya bersama JD. Mereka berdua sengaja berakting supaya tahu siapa dalang dari pembunuhan senior mereka Jackie. Mike detektif muda mulai gelisah karena Dan berhasil membuat jebakan untuknya. See, the thing about lying detective becomes real hard to keep. Detektif muda Mike kini terpojok, Dane membongkar semua aksi yang dilakukannya. Kini tersangka pertama tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun ketika detektif muda mulai mengungkap tersangka kedua, detektif muda ditembak oleh Matty dan disinilah semua terungkap. Mati tersangka kedua atas kematian senior dan juga misi untuk merampok uang kartel tersebut yang nominalnya fantastis. Matty mengungkap semua kebusukannya. Di depan Dan dan JD, Matty juga terang-terangan bahwa dirinya lah yang menarik pelatuk hingga senior tertembak dan mati. Namun sebelum mereka menaiki mobil lapis baja, JD memberi aba-aba kepada FBI. Disinilah jalan mereka dihadang. Dalam kondisi genting, Matty mengajak untuk membuat skenario. Namun sayang JD mengaktifkan telepon yang tersambung ke FBI. Mike panik dan terpojok hingga membuat keputusan untuk menembak secara brutal. Dan mengejar Mike. Di sisi lain, JD mengejar Matty dengan adu mekanik menggunakan mobil, hingga aksi adu serangan di jalan raya tersebut. Mereka berusaha untuk saling melumpuhkan satu sama lain. Begitu juga Dan yang sedang berusaha menjatuhkan Mike. Mereka saling mencoba untuk membunuh satu sama lain. Di saat Dan masih berusaha untuk memukul mundur Mike, di sisi lain JD berhasil memojokkan Matty dengan menggulingkan mobilnya. Stop! Dane berhasil membuat Mike menyerah. Di sisi JD, Matty masih berusaha untuk membuat JD tergoda soal uang tersebut. Namun dari pihak Mike memilih untuk menyerah dibawa oleh Dan. Sedangkan Matty berusaha melawan karena bujuk rayunya tak mempan. JD terpaksa menarik pelatuk. Mereka akhirnya berhasil, namun luar biasanya di sini, setiap uang hasil sitaan dihitung ulang. Setiap agen dari detektif hingga polisi yang menjalankan misi, ditanya satu persatu berapa nominalnya. Jika pas dari hitungan berarti misi berhasil. Nggak kayak di Konoha diumpetin demi diri sendiri. To the dollar. Misi mereka berhasil, hingga rumah terbakar juga mendapat kompensasi, 20% dari uang tersebut, hingga mereka kini saling memberi kasih salam sebelum pulang ke rumah masing-masing. Alright, how you getting along? Look at me here. Yeah, looks like it. Yeah. Di film kali ini ada pelajaran berharga dalam pekerjaan. Dalam kondisi apapun kita, tetaplah berjuang untuk kejujuran dan menjaga kepercayaan. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian ingin alur cerita film yang menarik lainnya, kalian bisa cek di profil. That,